واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان حيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ibu ya, badan sehat, umur panjang, waktu luang ada, tapi kadang-kadang tak lo istiqomah. Dan itu ada pada kita syukuri. Karena semua itu adalah nikmat yang dititipkan oleh Allah. Dan agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Bapak Ibu, kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Itu perlu bagi awak tu. Kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Jadi tidak ada yang punya wajib Allah itu. Semuanya adalah titipan-titipan Allah. Mulai dari dalam diri sampai di luar diri. Semasa dititipkan oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Agar pertanggungjawaban di hadapan Allah, kita mampu untuk memberikan yang terbaik masa depan kita di akhirat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Mushola Al-Hidayah, purus yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kami yang sama kita muliakan, imam kita. Alhamdulillah pada Ramadan dan pasca Lebaran ini kita kembali dan kita masih diizinkan Allah berada di suasana Syawal atau bulan Syawal. Sudah masuk pertengahan, hampir menjelang ke belakang lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah puasa Syawal, syukur alhamdulillah. Yang masih atau yang sedang, lanjutkan. Bagi yang belum, masih ada kesempatan. Beberapa hari lagi. Itu nanti habisnya Syawal kita 28 April. Sepekan lagi itu masih bisa. Ya. Tapi jangan tanggal 28 lah besok mulai. Kalau tanggal 28 mulai sudah loci, sudah penya tuh. Ya, Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasul, man shoma ramadhana thumma atsba'ahu sitta min Syawal. Sia yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari Sita min Syawal, diikutinya, diiringnya 6 hari di bulan Syawal, fakaan nama shaimud dhahri.
maka dia mendapat pahala, fadilah, keutamaan pahalanya, kata Rasul, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun puasa Ramadan tambah puasa 6. Bahasa awak kan puasa 6 tu. Karena memang 6 hari. Jadi mari kita laksanakan, kita bawa diri kita, keluarga kita. Jadi bapak kalau rajin awak puasa sunat, ajak istri awak. Istri awak. Jadi istri kawan lo. Ya. Kalau bapak ibu sudah rajin puasa, ajak anak-anak awak. Tugas kita ngajak, membawa. Kalau anak, kalau diajak dari kecil kan nanti dia terbiasa. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian perdana kita pada Ramadan ini, tepat sekali Lebaran ini. Mudah-mudahan kita istiqomah ke depan agar kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan menjelang kita sebentar. Hari jam 9 Jemara tu. Ya, menjelang syuruk lah, menjelang jam 6 lah. Kalau jam 6 hari ibu. Kalau ada orang bertanya, boleh Bapak Ibu dalam kajian kita. Dia tidak ada tertutup. Biasa saja. Awak kan mesiu katuluang menjelang hari katarang step. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Biasanya habis Ramadan, pada Lebaran ini, itu umat Islam tu kembali kepada habitat semulanya. Mudah-mudahan awak tidak terjebak itu. Kalau awak ingin mencari umat Islam, ibu, kalau ingin tahu umat Islam bara banyak, itu cari dari rayu. Itu banyak itu. Idul Fitri, Idul Adha. Yang tidak pernah keluarnya tu. Tidak pernah solat, tidak pernah datang ke rumah masjid, dah ke musolah, itu tiba tu. Kadang kancangnya dari awak ke. Dahulu dari awaknya ke. Tapi kalau ingin lihat orang beriman, lihat di waktu subuh. Kalau ingin tahu umat Islam saat hari raya, kan ramai kan? Memang di mana-mana kayak gitu. Lagi kalau di lapangan. Jadi salah satu hikmah solat hari raya itu di lapangan itu. Jadi yang tidak boleh solat boleh hadir. Paham ya Bu ya? Hadir ke lapangan mungkin ada ibu-ibu muda, perempuan-perempuan muda, mungkin dia halangan. Dia tidak boleh itu sholat. Hadir di lapangan tuh boleh, ramai-ramai, takbiran, tahlil, tahmid, takbir boleh. Yang tidak boleh sholat. Nah kalau di masjid, di musola, kan tidak mungkin dia datang loh. Mungkin dia masuk. Nah, jadi itu salah satu hikmah sholat di lapangan tuh. Jadi makanya kalau ada yang menyelenggarakan sholat di lapangan, itu hikmahnya itu. Boleh aja. Yang tidak boleh sholat itu ajak saja dia. Ya, mungkin dia di tapi-tapi saja, pinggir-pinggir saja. Itu namanya syiar. Boleh itu. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang sering menimpa umat Islam, maka inilah yang perlu kita waspadai. Yang pertama sekali, mulai mengabaikan sholat. Dulu di Ramadan, tidak tanggung doh. Masya Allah, luar biasa. Di Jagowana sholat tuh 5 waktu, alhamdulillah tidak tinggal. Habis Ramadan, habis rayo, dah selesai. Kadang sholatlah di tengah-tengah waktu, kadanglah di ujung waktu dulu ke. Tu balik tu ke penyakit lah balik tu. Ini yang perlu kita jaga. Pelihara. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jadi kalau masuk waktu sholat, as-sholatu ala waktiha. Sholat itu yang terbaik adalah di awal waktu. Mudah-mudahan kita tidak bosan, mudah-mudahan kita tidak. Ini kadang-kadang ada juga yang ngomong bagai kaji sumbayang ke sumbayang saya, bantu tidak ada yang lain saya.
Di situ ada tempat lain ada kayak gitu tuh terdangah tuh. Bapak Ibu, sadang lai 5 waktu di paringean sadisa malam, le ada jo yang indah. Polai kalau indah, memang seperti itu. Al-Quran tidak akan bertambah. Tidak akan bertambah itu. Hadis tidak akan bertambah. Salat pun tidak akan bertambah. Tapi ada yang mengurangi. Tidak sembahyang itu. Tidak akan bertambah. Memang itu kayak itu saja. Kalau ada yang mengecek kaji itu kayak itu, iyo, memang itu kayak itu saja. Tapi Al-Quran itu adalah samudra yang luas. Makanya kata Rasul, diambil rantiang-rantiang di daratan itu untuk menulis, lautan menjadi tinta, tidak akan habis menguraikan. Begitu dalamnya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu kandungannya sangat luar biasa. Membahas yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tidak sama juga kitab lain. Kitab lain tidak ada itu. Dalam Quran yang ada. Beritalah terjadi. Kadanglah seminggu dulu sampai ke awal. Nah, kalau kini kan ada HP sedonya tu. Lama-lalu itu saya. Jadi oleh sebab itu memang salat ini perlu dijaga mana, sangat penting sekali. Ini yang sering menimpa umat Islam. Kalaulah habis Ramadan, salat mulai diabaikan dan ditinggalkan. Maka Allah sampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Seharusnya awak khawatir, awak ragu, awak cameh, awak bimbang. Sekiranya ada nanti generasi-generasi peninggalan-peninggalanmu, kata Allah, mereka itu melalaikan solat, menyia-nyiakan solat, wa taba'an syahawat, mampaturuyan hawa nafsu. Dan itu banyak kejadian. Jangan sampai terjadi di diri awak, keluarga awak mengabaikan solat itu. Saya lihatlah Bapak Ibu, boleh kalau perlombaan tidak akan diadon kalau tidak menjelang waktu puasa. Waktu puasa hilang tuh. Basarawa-sarawa pendek itu di malam juga solat tuh. Masjid jauh lah. Paling solat cie-cie tuh. Kalau lekalahi lo. Maghrib abi, Isya lewat. Tengoklah itu. Di masa saja, di situ tidak ada tempat lain sering kayak gitu. Boleh kalau main poli, main kegiatan-kegiatan olahraga. Tinggal semua itu. Dan itu sudah disampaikan Allah. Itu yang perlu awak jago. Jangan sampai ada melalaikan. Nyumber awal dari situ Bapak Ibu. Berawal dari menyia-nyiakan solat, melalaikan, mengabaikan. Bekola tak biasa melambe-lambean. Ujung-ujung kau tinggal. Ini biasa saja. Tidak ada beban. Ini yang penting bagi kita waspadai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai habis Ramadan karena di bulan puasa dulu sangat luar biasa. Kita sudah dididik, dibimbing, sudah kita dibiasakan sholat. Afdolnya berjamaah. Bapak Ibu yang dake je musola itu sebenarnya dari segi hukum wajib ke musola. Sholat jamaah. Kenapa? Dia dekat. Sadang nan jauh lai disyariatkan, lai dianjurkan dari Rasul. Mungkin ibu pernah ada mendengar riwayat, ya Rasulullah, saya tua, orang tua. Pernah dengar bu ya? Buta. Ndak ada nan kami mimpiang ke rumah saji. Karena dulu di sana kan masjid. Di Arab itu kan masjid, walaupun kecil. Tu ba'ah lai bulia salat di rumah ya Rasulullah. Tu sahabat tu hidup di zaman Rasul, mencari Nabi. Ndak mencari dah lagi utuh. Tapi hidup di zaman Rasul. Apa kata Rasul? Anta sami'atun nida? Apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Mendengar tu pakai mata, pakai telinga. Pakai telinga ya Bu ya.
Fa'ajibhu, kata Rasul, datang. Orang gaib buta, ndak ada nang kami membimbing ke rumah saji. Tak dengar suara azan, datang. Itu kan sebagai pelajaran bagi kita. Orang gaib pun lah butuh, dek karena mungkin duit sabatang kara, ndak ada orang yang kami membimbing, tak dengar suara azan, datang juga. Oh, ndak ada apa ada. Rumah malahan badakek-dakek je rumah saji. Jadi ndak ada alasan awak besok di akhirat. Memang kini antara sodo. Tentu di akhirat nantinya akan kita menikmati. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita pelihara awak ramaian musholla awak agar kita tetap mendapat yang terbaik. Karena umur awak pendek Bapak Ibu, pendek benar. Rata-rata kan 63. Cik-cik paling-paling ledo sampai 100, 150. Dipurui ke ada Bu 150 Bu? Ada. Lain. Ndak ada dah ya. Kalau ada ibu calik salah bantu 150 tu. La batarui dagu julutui tu mah. Ndak ada yang bisa banyak dilakukan. Yang banyak bisa dilakukan waktu badan kuat, badan sehat. Sekarang kini lah mulai saya nyanyi-nyanyi kan. Lamu sejuk istri lah nyanyi. Lamu tagak saya lah nyanyi. Asam urat lah, asam lambuang lah, sepokok asam-asam saya nyanyi tu. Kenapa? Memang seperti itu kondisi awak. Makanya sokatu sehat itu, sokatu kuat itu manfaatkan. Kini ada disiapkan Allah sekali sama dengan 27 kali. Kan gitu. Sekali solat subuh di musola sama juga 27 kali solat di rumah. 27 kali itu 27 hari. Itu ajiri kan hampir sebulan tuh. Kenapa itu tidak kita kejar? Gitu. Jadi ini yang sering menimpa umat Islam. Kalaulah habis Ramadan, maka mulai solat diabaikan. Mulai kalau ada kegiatan-kegiatan acara-acara warale contohnya kan, sikon tidak ada tempat lain. Nyu tempat lainnya sedonya mah. Apalagi kalau nak boleh nak marapulai jo nak daro sadang masandiang wana. Azan di musola. Boleh ada tong saja tu yang datang ke musola. Termasuk nak daro jo marapulai. Jadi penting ibu sampaianlah pasankanlah besok kanak daro jo marapulai awak tu kalau tadanga suara azan masuk waktu solat. Awak kan sedang pakai namanya tu nang kadang tu suntiang dah ada buka suntiang tu dulu. Kalau ndak mungkin dibawa solat suntiang tu buka suntiang tu. Ndak ada tukang suntiang tu. Saya buka. Ndak buka di suaminya. Ndak ada. Suami membuka suntiang istri ndak kan suaminya, ndak suami orang mah. Boleh. Itu beko caranya. Kalau payah tak usah dipasang. Gitu caranya. Tanya orang mana daro? Tuasnya. Mas suntiangnya. Ibu kamari mencelik suntiang celik nak daro Kau suntiang bawa salah suntiang tu. Itu caranya. Solat. Ndak boleh hukum, ndak boleh dirubah. Ini kadang-kadang jamak salah sadoe biasanya. Balas saru menjamak sadoe kok. Ketentuan jamak tu ada. Musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Nah boleh salat sembarang jamak tu. Ada ketentuannya. Baraleh tu tidak ada hukum untuk menjamak. Kalau dijamak sedua caranya zuhur, asar, maghrib, jamak sedua dah. Isya. Tu dah jamak nama tu dah. Ya, tidak boleh. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita jaga solat, utamakan berjamaah. Apalagi kalau awak kau bapak ibu kau celek-celek tando-tando kan matahari kau lah condong kau. Matahari tabi je lah kau. Enggak kan?
Condong bila tawanam lah tu. Lah cie-cie, ndak ada lagi. Jadi yang kini amal soleh nan kawak apa banyak. Ada lain daripada itu. Salat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita terjebak kalau ingin menceli awak umat Islam yo katuri rayo. Ingin tahu dengan orang beriman maka sewaktu salat subuh. Makanya Allah menyampaikan salat subuh itu tidak akan dihadiri oleh orang munafik. Yang tidak hadir di salat subuh dia munafik iyo. Calik dalam Al-Quran surah An-Nisa 1-2. An-Nisa surah Kampe ayat 142. Itu jelas itu. Kita calik dulu ibu ya. Supaya tidak salah lawak kau. Itu ternyata Allah menyampaikan di situ sangat luar biasa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi karakter ciri-ciri orang munafik itu adalah satu, dia berusaha menipu Allah. Coba bayangkan ibu tu. Jangan awak Allah saja berusaha untuk mengicu. Cara itu. Dengan cara dia lah gitu kan. Awak tak tahu. Makanya jangan percaya mana ke orang munafik tu. Munafik kan tahu ibu ya, tanda tigonya. Lebih dari tiga tu ndak gitu dah. Udah ada, Rasul udah nyampaikan itu. Ndak usah dituduh saya, tapi cari saya tanda Ayatun munafikun salasun. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia bicara, dia bohong. Kalau ndak kasado Allah duto banyak duto daripada benar. Itu dalam biar dibicara. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mungkir, nyingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah dia khianat. 3 itu saja. Kalau ada nanti 3 itu dia munafik iyo. Kata Rasul, kata Allah itu. Kalau tidak ingin jadi orang munafik, jauhkan itu nanti 3 itu. Kalau di Minang atan donyo. Ada orang munafik. Anggu angga geliang amua. Nyomu anggu tapi indah akan susah tu. Nyomu geliang iyo. Tu anggu angga geliang amua namanya tu. Unjuan nananda babarikan tunjuk alurui kalengkiang bakai papeh di luar ancuang di dalam manu kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain saruang. Inyo cie sama tapi musuh. Itu bahayanya munafik. Makanya kata Rasul, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir itu jaleh, orang munafik enggak. Makanya ada orang mengecian, dia punya mata pedang 2. Kau tak dapat suwo jokida, tak dapat kapai kapulangnya sembaju. Hati-hati itu. Allah saja dia berusaha untuk menipu. Kemudian wa idza qamu ila shalah, kata Allah, apabila dia diseru untuk mendirikan salat, qamu kusala, dia malas. Malih, salat subuh aku barik mana bagi orang munafik? Pasti berat. Kenapa? Yura'unan nas, dia ria ke manusia. Dia orang munafik tu ria. Ingin dicaliak orang. Ndak ada orangnya nak namuah. Dia ndak bau orang dia surau dah malih tibonyo. Munafik itu. Ndak ada orang wirid tu mawa caro itu. Tapi dia ndak datang. Jadi boleh ibu caliak tu. Yang hadir salat subuh hakul mukmin, orang beriman yang sebenarnya, kata Rasul. Yang dah hadir salat subuh dia munafik, iya. Itu boleh. Tapi jangan ibu sabutnya ndak. Aku munafik ke panjang buah. Tu dah hadir semua subuh tang dah. Bilangnya kawak ke. Hukum saja diri kita. Jadi ini Allah menyampaikan, boleh ibu lihat nanti An-Nisa 142. Begitu Allah sampaikan. Itu gunanya para luhwa membaca Al-Quran. Jadi kalau do ibu membaca Al-Quran, baca terjemahannya bu, supaya faham awak isinya. Yang awak baca tu apa maksudnya,
Apa berita yang ada di dalamnya? Kan banyak sekarang tuh Al-Quran terjemahan dah banyak itu. Ada di handphone juga ada itu. Jadi sholat, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah Bu, gimana kok? Awak kan tak ada makanan tu tak ada nak. Ada lah ya. Ada lah Bu, kacang padi gitu kan, tak roti gitu kan. Bu bawa saya kemari gitu kan. Enggak sejenjang seorang gitu. Ya. Ini kan enak kita makan-makan bersama itu. Itu pemancing gitu. Pemancing. Jadi satu, sholat jangan sampai kita abaikan. Jadi kau dapat jangan diri awak saja Bapak Ibu. Ajaklah anak-anak cucu. Ambo sampai lalu semua bobok tu seorang. Biarlah anda berada. Memang parang dulu kini kau. Besok insyaAllah Bapak Ibu akan menikmati itu. Akan menikmati. Ndak kapayah menyuruh anak masuk sholat dulu. Kenapa? Nyolat biasa. Tapi kalau ndak, susah. Banyak kaduan kayak gitu. Payah warna menyuruh ya labar umum labar anak lenyo. Labar anak lenyo. Berarti kalau menjadi kakek nenek ada. Memang kayak gitu karena ndak ada biasaan dari dulu. Kan lah dojo ke orang kayak awak dulu dari ketek teraja-raja, lah gadang tabak bau, latu taruba tidak, kamatih jadi parangai. Memang dia biasa dari ketek. Kalau tidak biasa payah. Petang kan lai sampai berita kemarin ya, ada kejadian tawuran lo lihat kan? Tahu kok. Dalam minggu kini aja. Hari Kamis, hari Rabu dia apa tu? Yang kanai mahasiswa UIN. Ada kan? Cabiak punggung kau. Putui kelengkiang. Kan malu dan memilukan. Itu sasaran saja itu. Mahasiswa UIN itu kan nyuka luar. Mungkin ada yang kena cari juga ada sama Jawa kan. Tapi mungkin dia ada keramaian tidak bisa dielakkan. Jadi korban jadinya. Gimana jadi? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu aparat keamanan kemarin kita sampaikan dalam khutbah Jumat itu. Akhirnya saya diwawancara sama wartawan pada press. Jadi tolong sekali lagi tingkatkan dan waspadai anak-anak awak, nak cucu awak. Tak usah kalau keluar lain. Lalu 10 malam tu tak usah lain. Berlakukan lagi 8/21 tu. Kalau dibantu tu sama pemerintahan awak. Pembalik 21. Pembalik 21 tu kan tujuan anak di rumah lagi itu. Tak usah banyak keluar. Biar nak gadi. Kalau nak bujang. Ada balap liar, ada tawuran dia kan pakai kendaraan dia itu. Pakai motor. Si ayah yang balian Honda tu. Ayah mandeh. Untuk hanya pakai ya untuk balap liar, untuk tawuran. Jadi perlu. Ya mungkin Bapak Ibu anak awak indah, tetapi itu kan generasi awak. Sedih kita melihatnya. Padang, Sumatera Barat, kan malu buat dia kan. Padahal Sumatera Barat di Minangkabau itu agama kue. Falsafahnya saja kan santiang tuh mantap tuh. Adat Basandi, luar biasa itu. Tidak ada di dunia ini yang memakai itu. Oh ya tuh di dunia tidak ada yang memakai itu doh. Adat Basandi syarak Basandi kitabullah. Sambungannya Bu. Syarak mangato, adat memakai. Sambungannya Bu. Dah dapat lah kan? Alam tak kambang jadi guru. Coba bayangkan, luar biasa. Jadi tidak ada pisah antara agama dengan nilai-nilai kehidupan. Tapi itu kejadiannya. Paling super di Sumatera Barat. LGBT paling banyak. Narkoba peringkat tinggi. Nomor 6 di Indonesia. LGBT 18.000. Alun tawuran menjadi. Itu kan tantangan bagi awak tuh. Kembali. Awal kajian awak dulu lah kita sampaikan. Kita sampaikan sini. Udah ada di YouTube-nya itu. Fungsikan 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah.
Kalau fungsi rumah sekolah, rumah tangga, rumah ibadah, insya Allah itu tidak akan terjadi, dijamin itu. Dijamin. Anak dari bawa ke rumah ibadah, coba bawa itu. Biasakan dia, akhirnya liar jadinya. Itu jadinya tuh. Liar jadinya. Ada kontrol. Sekolah yang menyelamatkan anak dunia akhirat. Nah, start dari rumah tangga. Jadi tugas tentu para ulama, para buya, para ustadz, para guru tentu menyampaikan. Yang punya wewenang secara hukum itu adalah penegak hukum. Ya pemerintah, penguasa. Kalau di provinsi ya gubernur, ya wali kota, aparat keamanan. Nah, fungsi kan. Kalau dulu rumah tangga, ayah mandi. Kalau di sekolah, bapak dan ibu guru, di kampus, bapak dan ibu dosen. Nah, gitu. Kalau itu diperankan insya Allah. Tapi itu tidak maksimal. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang sekolahnya yang benar, tidak akan ada terjadi itu. Pendidikan yang benar, tidak akan terjadi itu. Jadi kita mari waspadai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salat. Nah, karena salat itu kalau betul-betul salat itu kan sudah ada nilai dalam itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kita hafal itu. Kalau benar, maka dia akan bisa tercegah, bisa mencegah dari apa? Keji dan mungkar. Kalau dirinya lah tercegah dari keji dan mungkar, dia akan nyampaikan ke kawannya, itu tidak baik, itu tidak benar. Kan? Gitu caranya. Jadinya kawan itu akan menyampaikan, mangal iko yang tidak salah. Karena pribadinya sudah mengarah kepada kebaikan itu. Ya, baik Bapak Ibu sudah ya. Ada yang tanya? Boleh Bapak Ibu, silakan. Jangan payah benar, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Iya, Pak. Yang pertama, rumah kita kan dekat dengan musola. Iya. Kalau ke musola itu disunahkan kita sholat sunnahnya di rumah. Tapi kalau kita sholat sunnah di rumah, kadang-kadang kita tidak dapat juga sunnah yang lain ketika imam takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul pertamanya itu pas Allahu Akbar. Nah, itu kita kejar sunnah yang mana yang baik ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah ibadah pahala tadi, Ustaz. Kita misalnya setahun nih sholat berjamaah di musola itu kan kalau sekalinya 27 derajat, Ustaz. Tahun kali 5 kali 365 hari. Kemudian ada saudara kita yang lain, nggak ada ke masjid, nggak ada segala macam. Tiap tahun bisa umroh. Sedangkan di umroh tersebut sekali di Masjidil Haram aja 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Apakah kita yang sudah setahun dengan teman kita tersebut, apakah bisa kita kategorikan teman kita tersebut termasuk munafik? Apakah sudah benar penilaian kita? Tapi kalau kita kategorikan dia munafik, mungkin pahalanya lebih besar daripada kita gitu. Karena pergi sono gitu. Nah itu yang meragukan, Ustaz. Itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Baik, jadi sholat sunnah itu kata Rasul, nawwir buyutakum bis sholah
sinarilah, terangilah rumahmu itu dengan sholat. Sholat di sana adalah sholat sunnah, bitilawatil Quran, dan tilawah Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Jadi Rasulullah sholat sunnah itu di rumah. Ya, kalau Rasul kan rumah beliau dekat dengan masjid gitu, tidak sama dengan kita gitu kan. Jadi sholat sunnah itu, bahkan ada dalam hadis yang lain itu dijelaskan, laki-laki itu sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya boleh di rumah. Artinya perbanyak sholat sunnah itu di rumah. Artinya apa? Bahwa jadi kalau kita setting waktu, contohkan waktu kita ingin sholat apa, ya kalau seandainya memang kita berangkat ke masjid, udah masuk waktu sholat, atau ke musola, udah masuk waktu sholat, boleh kita sudah masukkah sholat sunnah itu sudah boleh. Jadi kalau lah masuk waktu, udah kerjakan saja sholat sunnah di rumah. Nanti siap sholat sunnah baru datang ke musola atau ke masjid. Maka yang penting, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita kan berbagi saja, tidak apa-apa kan. Jam ini sebaiknya kita yang atur, jangan kita diaturnya. Boleh Bapak Ibu yang sudah umroh, coba perhatikan jarak antara azan dengan iqamah berapa lama? 30 menit. Ambo hitung tuh Bu, 30 menit itu banyak sholat yang bisa kita kerjakan. Nyo ada di tempat lain di tempat lain, ini tempat lainnya sadanya koma, tempat lain azan, iqamat 5 menit setelah azan sampai menit. Mau kata untuk sholat sunnah lain. Jadi jam itu kita yang atur, jangan kita yang atur, ya kita yang diaturnya. Setting saja. Itu caranya. Ya Bu ya, supaya awak banyak dapat sholat sunnah. Ingat prinsip dalam ibadah tidak boleh dilalai-lalaikan. Ya, benar itu. Dalam ibadah tidak boleh terkaja-kaja. Terkaja-kaja bahasa awak bahasa Indonesianya apa tuh? Tergesa-gesa tuh. Mohon maaf Ibu. Jadi dalam sholat ibadah tidak boleh dilambat-lambatkan, tidak boleh dilalai-lalaikan. Iya, tapi dalam ibadah itu tidak boleh terburu-buru. Paham Ibu ya? Jadi malahan ada di tempat lain tempat lain siap azan langsung kamai. Azan tuntua. Termasuk memanggil orang untuk sholat, tujuannya apa? Bakumpuan. Kalau tidak ada orang azan, malah tidak ada orang azan rumah salawat. Ada orang azan, kita datang ramai-ramai. Azan langsung kamai. Kadang zuhur ada asar gitu kan. Padahal ama-ama itu sedang baserak-serak baru makanah beliau sedang wudu itu mengutuk lo kadang-kadang gaya kok. Azan kamai langsung. Jadi untuk azan itu untuk apa? Kan untuk memanggil. Kalau lah dipanggil orang mengandar ditungguin. Teorinya kan kayak gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, setting saja, atur dengan sebaik-baiknya, tidak perlu terburu-buru ibadah itu. Nah, jadi kalau lah masuk waktu sholat sunnah di rumah, mungkin sholat sunnah sebelum zuhur atau sholat sunnah yang lainnya gitu kan. Nanti sampai di masjid atau di musola, kan masih ada waktu tuh. Boleh sholat kalau masjid tahiyatul masjid boleh. Atau sholat sunnah wudhu silakan. Sholat sunnah yang lain banyak waktu bisa dilaksanakan kalau kita setting dengan cara baik. Ya Bu ya. Jadi jangan biasakan terburu-buru dalam melaksanakan ibadah itu. Tetapi ibadah memang tidak boleh dilalai-lalaikan. Iya. Ini kadang-kadang ada obat dalil, tidak boleh melalaikan sholat itu. Iyo. Tapi kalau sholat zuhur jam 3, yolah. Ya Bu ya. Satu. Jadi atur saja. Mau standarnya Masjidil Haram silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, boleh gitu kan. Atau masjid-masjid lain kan kayak di Al-Hakim kan malahan ada juga kajian zuhur di situ.
Di masjid-masjid lain udah banyak. Di Nurul Iman, Masjid Agung Nurul Iman, kita kan ngisi sana tuh. Ada kajian-kajian zuhur di sana. Tujuannya supaya sambil menunggu kawan-kawan awak yang sedang wudu, yang sedang dalam perjalanan, kemudian kita juga tambah ilmu. Semakin banyak jamaah, semakin banyak nilai dan kualitas di sisi Allah. Ya Bu ya. Nah, itu settingan bagi kita lagi itu. Jadi boleh sholat sunnah itu di rumah. Walaupun tertinggal satu rakaat. Oh jangan. Jadi mana yang kita pilih? Baik Bapak. Contoh, awak malahan mungkin anggaplah sholat di masjid yang agak tertutup. Awaklah sedang sholat satu rakaat, sholat sunnah. Tahu-tahu kamai. Allah kamai lah. Kalau ada sudah qad qamatis shalah, tu tinggalkan. Boleh dibatal, enggak perlu pakai salam. Balas orang tagak salam kok. Assalamualaikum. Enggak. Batalkan saja. Ibu sudah mendapat pahala sholat sunnah. Dari segi nilai sudah dapat. Jangan sampai yang sunnah meninggalkan atau melanggar atau menabrak yang wajib. No, sholat fardu itu wajib. Kejar itu. Ya Bu ya. Kalau sudah qad qamati shalah itu kalah tagak tuh. Qad qamati shalah, yuk tagak, yuk diri, salat. Nah, gitu. Batalkan itu, tinggalkan. Nah, salat ikuti. Nah, kalau memang itu sudah ada kejadian. Tapi kalau seandainya memang ada, ini kearifan para muazin dan iqamah, kalau masih ada nampak jamaah awak, tunggulah dulu. Boleh. Rasulullah memang kayak gitu. Bahkan mohon maaf, dalam riwayat itu ada dijelaskan, diceritakan, tadangan suruh ayyahu dua itu boleh ditunggu tuh. Tapi kan tidak mungkin itu tunggu tarwi sudah itu, Pak. Apalagi kalau di Tapilawi itu, Tapilawi kan. Hanya tiap sebentar saja dua itu kan. Orang masbuk ke panjang saja. Itu damam awak juga itu mah. Serelo kok jujur katu. Bukan itu maksudnya. Awak kan adalah jemaah tetap gitu kan, ada jemaah tetap. Bu ya. Jadi kalau sudah ada yang wajib, yang sunnah itu boleh kita batalkan, kita tinggalkan. Yang kedua, Bapak Ibu, sudah karena waktu udah siang, tarang hari itu. Kalau nampak jalan pulang, Bu. Nah, yang kedua yaitunya salat, kalau dia benar salatnya 5 waktunya, maka dia bukan berprinsip seperti salam alaika ya